kelas 10 TS1 jumlah 12. Siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Laksanakan. Siap laksanakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ambil sikap ikrar. Siap ambil sikap ikrar. Kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Tonjong siap menjadi manusia Indonesia yang bertakwa, bermanfaat dan bermartabat. Yos. Ambil sikap duduk. Siap ambil sikap duduk. Silakan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan kalian semua kelas 10 T1 selalu mendapatkan kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya. Kita selalu berdoa kepada Allah agar nanti kita mendapatkan sehat, umur panjang ya. Iya, baik anak-anak semuanya saja untuk pagi hari ini saya akan mengecek dulu kehadiran kalian semua ya. Ini untuk kelas 10 T1 masuk semua ya? Masuk. Ya. Alhamdulillah kelas 10 1 masih bisa hadir semua tanpa ada halangan satupun. Untuk itu kita nanti akan masuk kepada materi. Apakah kalian semua kelas 10 T1 sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Ya. Untuk materi untuk kelas 10 pada pagi hari ini itu adalah materinya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Berlomba-lomba kebaikan itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut apa ya? Dalam bahasa Al-Qur'an disebut fastabiqul khairat. Itu dalam bahasa Al-Qur'an seperti itu ya. Jadi manusia diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, anakku yang saya banggakan, pada pagi hari ini ya saya akan menyampaikan lebih lanjut tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja ya, dan etos kerja. Masih ingat kalian bahwa Quran surat Al-Maidah itu diturunkan di kota mana ya? Madinah. Di kota Madinah. Diturunkan di kota Madinah. Terdiri dari berapa ayat? 120 ayat. Ya, terdiri dari 120 ayat. Kalau Quran surah At-Taubah diturunkan di Madinah juga ya. Surah At-Taubah diturunkan di kota Madinah juga. Terdiri dari berapa ayat? 129. Terdiri dari 129 ayat. Ya. Kedua-duanya itu menjelaskan tentang apa ya? Kedua surat tersebut? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini ya, untuk materi tentang berlomba-lomba dan kebaikan dan etos kerja, ini kalian nanti bisa pahami dengan baik
Tapi sebelum kalian masuk pada materi yang lebih lanjut, perlu kalian ketahui bahwa Al-Quran surat Al-Ma'idah 48 sama surat Taubah ayat 105 itu adalah salah satu surat atau ayat Quran yang memberikan, yang menjelaskan, yang memberikan semangat ya kepada umatnya, kepada kita semua, agar setiap manusia itu memiliki hiroh atau punya semangat dalam meraih sebuah cita-cita untuk bisa mencapai kebahagiaan dalam diri kita, terhadap keluarga kita, agar kebahagiaan itu benar-benar bisa kita miliki. Oleh karena itu, baik berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja itu dua-duanya harus kita sama-sama untuk dilaksanakan, dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja itu adalah salah satu dua hal yang saling berkaitan dalam menjalani hidup ini. Ya, kalian kepengen hidupnya bahagia, kepengen hidupnya selamat dunia dan akhirat, tentu pengen ya? Pengen. Tentunya harus bisa menanamkan amal kebaikan dengan baik, dengan banyak ya, supaya kalian itu bisa selamat dunia dan akhirat. Ya. Begitu juga kalian kalau ingin memiliki atau mendapatkan sebuah kebahagiaan ya, agar bisa hidupnya bisa tenang, bisa tentram, ya kalian juga harus memiliki semangat dalam bekerja. Ya. Tadi sudah sampaikan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berlomba kebaikan atau surat Al-Maidah 48, kemudian At-Taubah ayat 105. Coba saya mau tanya, yang dimaksud dengan berlomba kebaikan itu apa? Ayo, berlomba kebaikan itu apa artinya? Berlomba-lomba kebaikan itu definisinya apa? Coba, ada yang tahu tunjukkan. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Iya, ya itu definisinya adalah apa? Ada yang tahu? Coba bacakan, definisikan. Coba. Dari sebelah sini. Coba gimana definisinya, pengertiannya? Definisinya adalah, ya dibaca. Ya dibaca. Iya. Islam mengajarkan manusia untuk melakukan kompetisi dalam kebaikan. Tujuannya untuk memperbanyak amal saleh sebagai bekal menuju kehidupan di akhirat. Ibarat seseorang yang memiliki tujuan, maka orang tersebut akan mengusahakan yang terbaik demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Iya, baik. Itu adalah definisi daripada berlomba-lomba dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Adakah di kelas ini yang sudah membiasakan berlomba-lomba kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah apa belum? Sudah ya? Iya. Kita harus dibiasakan untuk menanamkan amal soleh, amal baik kita di dunia ini untuk bekal nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Islam mengajarkan kita semua agar manusia itu harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, karena manusia hidupnya nanti berproses dari dunia ya, alam kubur, kemudian alam barzah, kemudian alam ba'as ya, kemudian yaumul ba'as, alam mahsyar dan seterusnya. Nanti dari beberapa fase ini ya, itu akan ada beberapa tahapan-tahapan ya, ada beberapa tahapan yang berkenaan dengan amal baik kalian semua. Lah maka dari itu, sebagai bekal kita nanti, kita diperintahkan untuk senantiasa
banyak-banyak melakukan amal baik sebagai bekal nanti, ya, sebagai bekal nanti kita kalau sudah meninggal dunia. Jadi fastabiqul khairat atau berlomba kebaikan itu adalah salah satu, ya, salah satu segala amal kebaikan yang bisa mendatangkan ridho dari Allah dan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak macamnya bentuk segala amal kebaikan yang bisa kalian lakukan di dunia ini. Tidak hanya kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja atau disingkat dalam hablum minallah. Tapi kebaikan itu bentuknya itu banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan hablum minanas, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sama manusia. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial itu pasti antara salah satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan, saling meminta dukungan kepada saudara atau teman yang lain. Lah maka dari itu Allah juga sangat memerintahkan kepada umatnya agar dalam kehidupan sosial ini umat Islam itu untuk saling menolong dan saling membantu kepada yang lain, ya. Lebih-lebih ketika ada manusia yang mengalami kesusahan atau cobaan. Nah maka dari itu kita sebagai seorang muslim untuk memiliki kepedulian terhadap saudara teman kita yang mengalami bencana atau mengalami kesusahan, ya. Jadi yang namanya amal baik itu tidak harus yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, seperti itu. Sedangkan yang etos kerja itu adalah segala upaya, ya, yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan untuk bekerja, ya, baik yang berhubungan dengan Allah, ya, ataupun hubungan dengan manusia, baik bekerja dalam rangka untuk mencari nafkah, untuk belajar, ataupun dalam beribadah. Bekerja keras itu tidak hanya berbentuk fisik saja, tapi juga berbentuk pikiran, seperti belajar, ya, dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada bentuk etos kerja. Lah maka dari itu kita sebagai seorang muslim memiliki ikhtiar untuk selalu bekerja, melakukan suatu aktivitas agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya? Ya. Baik, anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa untuk materi selanjutnya, ya, untuk materi selanjutnya kita nanti tadi hanya sebagai persepsi saja, sebagai persepsi atau diagnosis saja bagi pendahuluan. Yang berikutnya nanti kita bersama-sama pada materi tentang berlomba dan kebaikan yang kerja itu nanti kita bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok, ya, presentasi, untuk bisa mencari bisa memecahkan sebuah masalah dan mencari solusinya. Baik. Anakku yang saya banggakan, sebelum kita masuk pada tentang diskusi kelompok, materi berlomba dan kebaikan dan tugas kerja, untuk menghilangkan kejenuhan dan untuk bisa menambah semangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ice breaking dulu sebentar, ya. Oke, silakan semuanya bisa berdiri di samping meja kursinya masing-masing, ya. Ya, semuanya siap. Ya, jadi posisinya itu di samping meja semua, ya. Nah, mari kita bisa mulai untuk speaking ini pada kesempatan yang baik ini untuk kelas 10 T1 untuk bisa menambah semangat dalam belajar ini dan menghilangkan kejenuhan. Mari kita bersama-sama mulai, ya. Angkat satu tangan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2
2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, ya. Oke, sekira sudah cukup untuk ice breaking. Silakan bisa duduk kembali ke kursi meja kalian masing-masing. Ya, baik. Yang selanjutnya masih pada materi berikutnya tentang materi inti, yaitu tentang diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok nanti bentuknya presentasi. Nanti masing-masing kelompok bisa presentasi bisa maju ke depan, dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Nanti ketika yang presentasi kelompok pertama, kelompok A sudah maju, sudah menyampaikan presentasinya, kemudian memberi kesempatan untuk tanya jawab. Kemudian kalau nanti sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab, nanti bergantian. Nanti ada salah satu kelompok yang menjadi moderator atau memimpin kelompok tersebut, ya, yang menjadi moderatornya. Nah, nanti salah satu ada yang menyampaikan materinya, kemudian ada yang menjawab. Biar semuanya itu kebagian semua, dibagi, ya. Seperti itu. Tolong nanti ketika kelompok yang presentasi maju, yang jadi audien untuk bisa memperhatikan dengan baik, dengan benar. Ya. Nah, nanti tolong dengan ingat bisa mengajukan sebuah pertanyaan kalau sudah. Ya. Ya, itu untuk presentasi kelompok, diskusi nanti bisa kita lakukan, ya, dengan baik, dengan benar, untuk bisa memecahkan masalah dan bisa mencari solusinya. Seperti itu. Nanti bergantian, kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, dan E, ya. Berarti nanti masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok itu mungkin anggotanya ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3, ya. Ada yang 2, ada yang 3. Nanti saya minta untuk masing-masing kelompok presentasi, tolong tunjukkan kekompakannya dan keseriusannya dalam presentasi, ya. Tunjukkan kekompakannya dan keseriusannya dalam presentasi nanti, ya. Nah, bisa dipahami, ya? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau tanyakan? Baik. Kalau gitu, untuk presentasi diskusi kelompok, saya beri kesempatan 5 menit untuk bisa membentuk kelompoknya sendiri-sendiri, ya. Silakan saya beri kesempatan 5 menit, ya, untuk bisa membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah, langsung bisa maju presentasi kalau sudah ada hasilnya. Ya, silakan untuk bisa membentuk kelompok. Ya, kalau sudah terbentuk kelompoknya, silakan bisa kalian diskusikan tentang materinya. Kalau sudah materinya sudah kalian bisa ketemukan, nanti bisa kalian untuk memulai untuk diskusi kelompoknya. Ya. Kira-kira bagaimana dengan diskusi kelompoknya? Sudah didiskusikan, dimusyawarahkan dengan teman-temannya? Sudah, ya. Yang lainnya, baik kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, E, sudah semuanya? Ya. Jadi untuk masing-masing kelompok, ya, nanti ketika ada kelompok presentasi yang mau di depan, supaya untuk fokus ke depan semua, dan ketika ada pertanyaan langsung ada memberi kesempatan untuk bertanya, yang audiens segera untuk bertanya. Ya. Kemudian, ya, kalau kalian itu nanti sudah maju, kita
beri A plus atau tepuk tangan kepada teman kita yang sudah presentasi. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, kalau bisa dipahami, baik kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D atau kelompok E, ya nanti bisa bergantian untuk presentasi, maju ke depan, ya tunjukkan kekompakan dan keseriusannya dalam presentasi, nanti bisa bergantian. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa, silakan bisa kita mulai, ya. Bisa kita mulai untuk isi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Kristianti. Saya Dina Lestari. Saya Setia Nung. Di sini kami ingin menjelaskan tentang elemen berlomba dalam kebaikan. Di sini saya akan membacakan lafal dari surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Illallah marji'ukum jami'an falinabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Terjemahannya, seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepada apa yang selama ini kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Berikutnya masih ada ayatnya berikutnya baca lagi. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Pada ayat Al-Quran di atas, sebelum menjelaskan tentang Berlomba dalam kebaikan dan efek bijak. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, ini tadi kelompok yang kedua sudah mempresentasikan hasilnya cukup bagus. Tolong yang berikutnya ya bisa untuk maju ke depan lagi, kelompok berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E yang beranggotakan saya Sera Ferdiani, saya Aska Vanessa, saya Sukamsa Rizky. Kami akan mempresentasikan materi tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, tidak ada yang abadi dan kekal. Dunia ini semua pasti akan mengalami mati. Kehidupan yang sebenarnya hanyalah di akhirat. Agar kehidupan akhirat menjadi tempat yang baik, nyaman dan bahagia, maka manusia harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh. Ada yang menunjukkan mengapa manusia selalu diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena manusia akan mati atas meninggal dunia, sedangkan maka matinya adalah amal saleh atau ibadah. Saya presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Sri dari KKD. Perkenalkan, saya Ilmu Sukasari. Akan mempresentasikan tentang berlomba dalam kebaikan. Dalam Islam, kata kebaikan memiliki makna yang dalam, yaitu segala amal saleh yang dapat mendatangkan ridho dari Allah
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Masih ada yang belum maju kelompok untuk presentasi kelompok? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Baik, alhamdulillah untuk presentasi kelompok berjalan dengan lancar dengan baik ya. Semua masing-masing bisa maju dengan baik, dengan penampilan yang baik ya, dengan kompak, dengan serius. Lah ini yang saya harapkan seperti ini ya untuk kegiatan belajar dalam diskusi kelompok presentasi, sehingga nanti akan bisa ketemu jawabannya atau solusinya. Baik, untuk anakku sekalian, bahwa diskusi kelompok itu merupakan salah satu kegiatan belajar untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada dalam materi tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Dengan diskusi kelompok ini, maka masing-masing peserta itu bisa memunculkan, bisa menemukan beberapa gagasan atau ide dan jawaban dalam materi ya tentang kompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Lah harapan saya dengan adanya diskusi kelompok ini ya, dengan adanya diskusi kelompok ini harapannya adalah kalian nanti bisa memecahkan sebuah permasalahan ya pada kegiatan belajar ini untuk materi-materi berikutnya ya, yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia ya, bahwa manusia itu diperintahkan untuk selalu melakukan amal soleh, kan seperti itu ya. Ya baik. Sampai di sini ya, kira-kira dari presentasi yang tadi sudah dilaksanakan ya, dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D atau kelompok E, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti itu tandanya kamu sudah paham semua ya? Ya, sudah paham semua untuk materi tentang kegiatan belajar mengajar dengan elemen berkompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Baik, yang selanjutnya ya, untuk selanjutnya kita masuk pada refleksi. Untuk pada refleksi pada kegiatan berikutnya, refleksi atau kegiatan penutup. Kira-kira menurut kalian semua pada kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini sudah cukup baik apa belum? Sudah cukup baik apa belum? Sudah ya? Karena masing-masing sudah ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Baik, kalau kalian sudah menganggap untuk kegiatan belajar diskusi ini sudah berjalan dengan baik dan apa yang sampaikan itu sudah dianggap sudah cukup baik, coba saya mau kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi tentang berlomba-lomba dan kebaikan dan etos kerja ya. Kira-kira kesimpulannya gimana? Coba. Yang pertama, meyakini bahwa itu adalah perjuangan dalam perjuangan ada kompetisi dan kebaikan. Ya, terus yang kedua? Pada saat mendapatkan keberhasilan tidak takabur dan tidak amal kebetulan tidak ada kesusahan. Baik, terus yang berikutnya? Jujur, sportif, berperilaku, mencari kebaikan dan menyadari bahwa amal baik merupakan bekal kelak di akhirat. Ya, terus? Tidak menunda-nunda waktu dalam melakukan amal kebaikan seperti ketika berterima kasih maka segala melakukan amal. Ya, lanjut terus. Menjadi perhatian, disiplin dan bertanggung jawab. Terus? Penyelesaian dalam pekerjaan. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang bermanfaat. Termotivasi menjadi lebih
baik. Itu adalah kesimpulan dari materi tentang berlomba dalam kebaikan dan etos kerja ya. Jadi untuk kalian semua, dengan adanya materi ini, harapan saya kalian bisa menerapkan ya, bisa menerapkan ya kegiatan berlomba-lomba kebaikan dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki predikat yang tinggi, predikat iman dan takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, maka dari itu jangan kalian bosan-bosan atau sungkan-sungkan dalam melaksanakan kegiatan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena banyak sekali ragam bentuk macam daripada amal kebaikan ya. Jadi terus kalian tetap semangat ya, semangat dalam melaksanakan kebaikan, semangat dalam bekerja ya. Yang bekerja itu baik bekerja tidak hanya berbentuk fisik saja ya, tapi bekerja dalam bentuk pikiran juga bisa, seperti belajar ya. Jadi tidak hanya kerja keras fisik seperti bekerja keras yang lainnya dan sebagainya. Nah, dengan kita memiliki semangat dalam bekerja dan berlomba dalam kebaikan, itu bisa menumbuhkan kita untuk lebih baik lagi, menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang bertanggung jawab, dan bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami semua? Ya, baik. Yang berikutnya adalah kita tugas untuk kalian semua ya. Tugas asesmen yang berikutnya, coba ya, untuk kalian semua, kalian bisa siapkan lembar kertas ya. Ini untuk penilaian sumatif, asesmen sumatif bisa kalian kerjakan. Silakan kalian bisa untuk menyiapkan lembar kertas. Nanti ini bentuknya adalah tertulis esai ya. Silakan kalian bisa catat soalnya ya. Kalian catat soalnya ya. Soal yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan bagaimana cara kita menerapkan kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan etos kerja, dalam kehidupan kita. Silakan kerjakan ya. Kerjakan, soalnya hanya 2 saja. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kumpulkan ke saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas asesmen sumatif.
Sudah semua belum? Kalau sudah tolong dikumpulkan. Kumpulkan. Ya. Ya, saya cek dulu untuk tugas kalian semua. Dina Arum Lestari, sudah. Rani Septiana, sudah. Adinda Kristianti, sudah. Alisa Merliani, sudah. Saira Oktaviani, sudah. Askia Khairunisa, sudah. Zulfa Maslahatun, sudah. Di Ayu Lestari, sudah. Di Ayu Lestari, sudah. Nabila Nisbi, sudah. Sulis Indah. Zahra Septianingrum, sudah. Kemudian Irma Puspitasari, sudah. Alhamdulillah sudah semua. Oke, terima kasih. Tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Untuk kelas 10 T1, tugas untuk sumatib. Baik, sebenarnya sudah kalian sudah mengerjakan tugas yang tadi dikerjakan. Untuk tugas saya anggap nanti sudah cukup selesai, ya cukup. Kemudian untuk kelas 10 T1 bahwa nanti kita akan untuk kedepannya, untuk pertemuan besok yang akan datang itu nanti kita menyampaikan materi tentang ayat Al-Quran yang masih berkaitan dengan kompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Ya, nanti kita akan melanjutkan materi tersebut, ya, yang berkaitan dengan kompetisi dan kebaikan etos kerja. Ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas 10 T1. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Silakan bisa disiapkan, ya, untuk ketua kelasnya berdoa, disiapkan. Kemudian kalau sudah, nanti kita bisa untuk meninggalkan ruangan. Silakan disiapkan sama salah satunya untuk memimpin doa. Ya, untuk memimpin doa. Siap, gerak. Pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.